Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan teori-teori dasar bagaimana agar mobil ini bisa berjalan. Antara lain nanti kita akan pelajari bagaimana memindahkan gigi agar tangan kita ini menjadi hafal dan juga mengerti bagaimana prosesnya. Lalu nanti juga kita belajar bagaimana mengendalikan pedal-pedal ini dan juga mengkombinasikannya. Jadi untuk kali ini kita belum jalan dulu, tapi dengan teori dan juga simulasi. Yuk kita coba. Ini adalah gigi. Kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Bagaimana, apakah teman-teman sudah hafal semua dengan posisi dari peta-peta gigi ini? Jika sudah, sekarang saya akan memberikan tips bagaimana cara kita masuk ke gigi-gigi tersebut. Ini kita berada di posisi netral, berarti kita ada di tengah sini. Tandanya kita berada di posisi netral adalah tuas ini jika digeser ke kiri maupun ke kanan, dia akan kembali lagi ke tengah. Nah, ini sebelum menyalakan mesin mobil ya, harus dicek dulu ya, harus ada di netral. Lalu kita masuk ke gigi 1. Kita lihat peta di sini, berarti kita tinggal menggeser tuas ini sampai mentok ke kiri, lalu dorong ke depan. Ini kita masuk gigi 1, teman-teman. Bagaimana jika kita ingin kembalikan ke netral? Kita tidak perlu menggoyang-goyangkannya, cukup kita sentuh saja begini. Dorong ke belakang. Nah, dia kembali lagi ke tengah. Tuh, netral. Gigi 2 sama dengan gigi 1, kita pentokkan ke kiri sampai mentok, lalu tarik ke belakang. Ini dia masuk gigi 2. Untuk mengembalikan ke netral, cukup sentuh juga ke depan, dia sudah kembali ke netral. Masuk gigi 3, kita tinggal dorong saja ke depan. Begitu juga dengan gigi 4. Dorong, netral. Gigi 5 kita geser ke kanan, dorong ke depan. Geser kanan, dorong ke depan. Ini masuk gigi 5. Untuk gigi mundur juga begitu. Geser ke kanan, mentok, tarik ke belakang. Nah, ini gigi mundur. Untuk mengembalikannya ke netral, cukup sentuh saja. Ini sudah netral kembali. Nah, teman-teman bisa melatih ini agar teman-teman lancar ya. Nanti ketika praktek, memindahkannya jangan seperti ini posisi tangannya, tapi seperti ini. Jadi diperlancar saja dulu agar teman-teman nantinya hafal, dan ketika praktek tidak melihat lagi kita dari gigi mana ya, kita dari gigi mana ya. Itu bahaya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menyetir, itu pandangan harus fokus ke depan ya. Jadi tipsnya teman-teman harus menghafal peta ini. Latih saja dulu seperti ini. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, 4, 5, netral, N, R, netral lagi. Seperti itu ya. Jadi latih saja dulu seperti ini dalam kondisi mobil yang mati. 1, 2, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Seperti itu saja dulu agar teman-teman hafal. Dan ketika memindahkan gigi tidak perlu melihat lagi ke persneling. Dan feeling itu nanti juga bisa didapatkan teman-teman ya ketika teman-teman hafal ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita belajar bagaimana posisi kaki kita di pedal-pedal. Pertama yang harus diingatkan, kaki kiri untuk menginjak kopling, sementara kaki kanan itu untuk menginjak gas dan juga rem. Di sini posisi kaki kanan kita, tumit kita harus menempel ke lantai ya. Dan usahakan posisikan ada tumit kita ada di antara rem dan juga gas. Seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat tumit ini menempel ya dengan lantai. Lalu menginjak gasnya tidak diinjak ya, tapi di apa ya?
disentuh, disentuh pelan saja, seperti itu. Lalu rem, gas, rem. Jadi pergerakan kaki kanan seperti itu teman-teman. Tumit tetap nempel ya. Gas, rem, gas, rem, kopling. Oke, sekarang saya sudah menyalakan mesin mobil. Sekarang yang kita lakukan adalah melatih kaki kanan kita untuk mendapatkan feeling gas ya. Feeling mengontrol gas dengan baik. Posisi mobil sudah menyala. Kita letakkan kaki kanan kita tumit menempel di antara gas dan juga rem. Nah, ini cukup kita sentuh aja teman-teman. Kita sentuh dikit sampai RPM naik 1000 dulu. Nah, ini udah 1000. Teman-teman tahan saja seperti ini. Sentuh terus sampai RPM benar-benar stabil di angka 1000 RPM gitu teman-teman. Ini untuk mendapatkan feeling ya. Feeling bagaimana menyentuh pedal gas ini agar teman-teman tidak kagok ya. Karena gas itu tidak boleh diinjak dalam-dalam teman-teman. Coba kita injak dalam ya. Nah, RPM-nya langsung tinggi kan? Jadi gas ini cukup kita sentuh saja seperti ini. Sentuh saja. Stabilkan, latih kaki teman-teman di angka 1000 RPM. Jika sudah stabil, boleh teman-teman tambah sampai RPM-nya naik di 1500. Seperti ini. RPM sudah naik 1500. Lepas lagi. Rem, pindah begitu ya teman-teman. Gas lagi 1000 RPM. Tahan 1000 RPM. Tahan seperti ini sampai teman-teman itu mendapatkan feeling ya, bagaimana sih agar kita bisa menyentuh gas ini secara perlahan, secara lembut gitu teman-teman. Oke, dapat dipahami ya. Itu tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita menghafal peta-peta yang ada di tuas gigi, antara gigi 1 ke 2, 2 ke 3, dan juga seterusnya. Lalu tadi kita juga sudah mempelajari bagaimana memposisikan kaki kita terhadap pedal-pedal. Kita memposisikan kaki kanan kita di antara tuas pedal gas dan juga pedal rem ya. Jadi tumit kita itu harus menempel dengan lantai. Memposisikannya di antara pedal gas dan juga pedal rem. Kita juga tadi sudah mempelajari itu bagaimana cara mendapatkan feeling menyentuh gas dengan lembut. Teman-teman harus pelajari itu agar teman-teman bisa mendapatkan feelingnya, agar teman-teman bisa merasakan kira-kira seberapa sih kita harus menyentuh pedal gas ini agar bisa stabil ya, bisa kecepatan itu bisa stabil. Sekarang kita akan simulasikan memadukan juga antara tuas gigi dan juga pedal-pedal tersebut. Jadi simulasinya adalah mobil kita ini sedang dalam posisi diam, lalu kita akan start melaju di jalan yang lurus. Seperti itu ya. Nah, ini juga cuma sekedar teori ya. Saya tidak akan berjalan kali ini karena ini hanya sekedar teori. Dan prakteknya kita akan coba di pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman pahami dulu konsepnya dan juga cara kerjanya. Dan ingat betul-betul ya bagaimana cara kerjanya, agar nanti ketika praktek teman-teman bisa tinggal menyesuaikan saja. Yuk kita simulasikan. Oke, sekarang kita simulasikan mobil kita sudah dalam kondisi mesin menyala ya. Kita akan start coba. Posisi gigi ada di netral, tuas handrem aktif. Sekarang kita coba melaju ya. Pertama kita injak kopling penuh, lalu kita masuk ke gigi 1. Lalu kita lepas kopling perlahan, lalu kita turunkan handrem. Lepas kopling perlahan-lahan sampai mobil itu bisa melaju dan juga kecepatannya bisa stabil ya.
kopling bisa dilepas seperti ini. Lalu bisa kita tambahkan dengan cara menyentuh gas ya, agar mesin itu bisa stabil dan tidak mati ya. Ketika teman-teman sedang melepaskan kopling seperti ini dan ada gejala getar, itu artinya teman-teman harus menstabilkan dengan cara mengontrol gas ya. Gasnya itu harus kita sentuh perlahan saja, perlahan sampai mobil bisa berjalan dengan stabil. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke gigi 2. Dari gigi 1 kita injak lagi kopling penuh, kita tarik kedua, lepas perlahan-lahan. Ketika mobil sudah stabil, kita tidak perlu menginjak kopling lagi, kita tambahkan saja gasnya. Seperti itu. Kita latih saja dulu dari 1 ke 2. 1 ke 2. Seperti itu saja teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba berhenti ya. Ketika akan berhenti, kita coba pindahkan kaki kita ke rem, lalu injak kopling dalam. Setelah itu kita netralkan. Kopling kita lepas, kaki tetap di rem, angkat tuas handremnya. Setelah itu kita bisa melepas rem kaki kita. Ini sedikit tips dari saya ya. Ketika kita akan mulai start di jalanan gitu, ketika kita sudah masuk gigi 1, baru kita turunkan handremnya dibarengi dengan kopling. Karena apa? Karena ini adalah pembiasaan. Ketika kita dari awal belajar mobil ini harus dibiasakan handrem itu diturunkan setelah gigi masuk ya. Handrem itu diturunkan setelah gigi masuk. Tujuannya apa? Ini sebagai penjaga teman-teman. Penjaga teman-teman, misalnya di kondisi jalanan yang agak menanjak, ketika kita turunkan handremnya dulu baru kita masuk gigi, maka ada kemungkinan mobil teman-teman itu akan mundur. Jadi kita sebut ini sebagai penjaga. Gigi masuk, ini tetap, kopling kita naikkan sedikit sampai mobil itu terasa bergetar mau berjalan ya. Itu kalau bergetar itu artinya mau berjalan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mobil akan mundur, karena kita juga sudah dijaga oleh handrem ini ya. Baru kita turunkan handremnya. Itu dijamin teman-teman mobil tidak akan mundur. Nah, kebiasaan kecil seperti ini harus kita biasakan dari awal teman-teman, dari awal kita belajar, agar nanti ketika kita menemukan situasi-situasi yang seperti itu tadi, jalan tanjakan, maka kita tidak akan mundur lagi, tidak akan panik lagi, karena kita sudah dijaga oleh ini. Harus dibiasakan itu ya teman-teman.